Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan rahmat-Nya yang tiada henti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang begitu mengguncang dunia, tentang jasad Fir'aun yang masih utuh hingga hari ini. Sebuah kenyataan yang tidak hanya menakjubkan secara ilmiah, tetapi juga menjadi bukti kebenaran firman Allah dalam Al-Quran. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar kisah-kisah Islam yang menggugah hati. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap video terbaru langsung hadir di layar Anda. Fir'aun bukan hanya tokoh dalam sejarah Mesir kuno, namun juga menjadi sosok yang berulang kali disebut dalam Al-Quran. Ia adalah raja yang sombong, mengaku sebagai Tuhan, dan menjadi musuh utama Nabi Musa, alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kesombongan dan kekejaman Fir'aun sebagai pelajaran bagi umat manusia sepanjang zaman. Di dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 92, Allah berfirman bahwa jasad Fir'aun akan diselamatkan sebagai tanda bagi generasi setelahnya. Ayat ini berbunyi, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu." Ayat ini menjadi sangat penting dalam memahami fenomena luar biasa yang akan kita bahas. Pada masa lalu, banyak ilmuwan dan sejarawan yang meragukan kebenaran ayat ini secara literal. Namun, penemuan jasad Fir'aun yang masih utuh di Mesir pada abad ke-19 menjadi peristiwa yang mengejutkan banyak pihak, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Siapa sebenarnya Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah? Banyak ahli sejarah dan arkeolog menyebut bahwa dia adalah Ramses II atau Merneptah, putranya. Perdebatan ini masih berlangsung, tetapi yang pasti, jasadnya kini menjadi bukti nyata dari ancaman Allah kepada para penentangnya. Penemuan jasad Fir'aun pertama kali menjadi perhatian dunia saat jasad itu ditemukan di Lembah Para Raja, Luxor, Mesir, lalu dipindahkan ke Museum Kairo. Para ilmuwan yang memeriksa jasad tersebut sangat terkejut karena tubuhnya terpelihara dengan baik meskipun telah berusia lebih dari 3.000 tahun. Yang menarik, kondisi tubuh Fir'aun yang diawetkan ini bukan hasil mumi tradisional seperti kebanyakan mumi Mesir lainnya. Bahkan, ada indikasi bahwa proses kematiannya sangat mendadak, sejalan dengan cerita bahwa ia tenggelam di laut. Hal ini tentu saja menguatkan ayat Al-Quran tadi bahwa jasadnya diselamatkan sebagai pelajaran bagi generasi mendatang. Bukan sekadar dongeng, melainkan fakta sejarah yang dapat dilihat dan diteliti hingga hari ini. Allah menunjukkan kekuasaannya tidak hanya dengan menghancurkan Fir'aun, tetapi juga menjaga tubuhnya sebagai bukti hidup atas peringatannya. Sebuah tanda yang tidak bisa dianggap remeh. Penemuan jasad Fir'aun yang masih utuh menarik perhatian ilmuwan dunia, termasuk dari kalangan non-muslim. Salah satunya adalah Profesor Maurice Bucaille, seorang dokter ahli bedah asal Prancis, yang turut serta dalam penelitian jasad tersebut. Ia bersama tim ilmuwan dari Prancis diberikan izin oleh pemerintah Mesir untuk meneliti mumi Fir'aun secara mendalam. Dalam pemeriksaan forensik, ditemukan bahwa tubuh Fir'aun menunjukkan tanda-tanda kematian akibat tenggelam, seperti adanya air asin di rongga dadanya. Ini sangat menarik karena sesuai dengan kisah tenggelamnya Fir'aun dalam Al-Quran ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Bucaille bahkan mencatat bahwa proses mumifikasi pada jasad ini berbeda dari mumi Mesir lainnya. Biasanya, mumifikasi dilakukan setelah kematian dengan teknik tertentu. Namun pada jasad Fir'aun, diduga proses pengawetan terjadi secara cepat, seolah tubuhnya langsung diangkat dan diawetkan tak lama setelah kematian. Penelitian ini membuat Maurice Bucaille terguncang. Ia mulai mempelajari Al-Quran dan terkejut ketika menemukan ayat dalam surah Yunus yang secara eksplisit menyatakan bahwa Allah menyelamatkan tubuh Fir'aun. Ia menyadari bahwa kitab suci Islam mengungkap fakta ilmiah yang baru diketahui oleh sains modern. Pada akhirnya, hal ini membawa Profesor Bucaille kepada cahaya Islam. Ia memeluk Islam dan menulis buku terkenal berjudul La Bible, Le Coran et la Science, atau Bible, Quran and Science, yang menjelaskan keselarasan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Jasad Fir'aun kini tersimpan rapi di Museum Mesir di Kairo, menjadi tontonan sekaligus pelajaran bagi umat manusia. Ia bukan hanya mumi biasa, tetapi jasad yang disebut dalam Al-Quran, dijaga oleh Allah sebagai tanda kebenaran wahyunya. Penemuan jasad ini juga mematahkan klaim orang-orang yang menyebut Al-Quran hanya mitos atau fiksi. Sebaliknya, semakin banyak fakta ilmiah yang justru membenarkan isinya. Subhanallah, kisah Fir'aun tidak bisa dipisahkan dari perjuangan Nabi Musa, alaihi salam. Allah mengutus Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya agar kembali kepada jalan kebenaran. Namun Fir'aun, dengan penuh kesombongan, menolak dan malah menantang Nabi Musa. Dengan penuh keberanian, Nabi Musa memperlihatkan mukjizat yang diberikan Allah, tongkat yang berubah menjadi ular,
tangan bercahaya, dan berbagai tanda lainnya. Tetapi Fir'aun tetap menuduhnya sebagai tukang sihir dan menolak keimanan. Sampai pada akhirnya Allah menurunkan azab secara bertahap. Banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah. Meskipun bencana datang bertubi-tubi, Fir'aun tetap membangkang, dan malah menambah kekejamannya kepada Bani Israel. Puncaknya terjadi ketika Nabi Musa dan pengikutnya diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Mesir. Fir'aun mengejar mereka hingga ke Laut Merah, namun dengan kuasa Allah, laut itu terbelah. Bani Israel pun berhasil menyeberang. Ketika Fir'aun dan pasukannya mencoba menyusul, air laut kembali menutup dan menenggelamkan mereka. Saat itulah Fir'aun menyadari kesalahannya dan beriman, namun sudah terlambat. Allah menolak tobatnya karena dilakukan saat sakaratul maut. Allah tetap menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Inilah momen yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Sebuah peristiwa besar yang tidak hanya mengguncang iman Fir'aun, tetapi juga membuka mata dunia akan kebenaran wahyu. Kisah Fir'aun adalah cerminan dari kesombongan yang membawa kehancuran. Ia bukan hanya pemimpin zalim, tapi juga simbol dari orang yang menganggap dirinya Tuhan dan menolak kebenaran meski telah diperlihatkan bukti-bukti yang nyata. Allah mengingatkan kita agar tidak menjadi seperti Fir'aun. Kesombongan adalah dosa besar, bahkan disebut sebagai sifat iblis yang pertama kali menolak perintah Allah. Maka, siapapun yang menyombongkan diri dan menolak kebenaran, sedang berjalan di jalur yang sama seperti Fir'aun. Kita juga belajar bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada orang-orang yang sabar dan taat, seperti Nabi Musa dan pengikutnya. Mereka dikejar, tertekan, dan hampir putus asa, tapi tetap teguh dalam iman hingga Allah membukakan jalan di tengah lautan. Sungguh, kisah ini bukan sekadar sejarah. Ia adalah pelajaran hidup. Jasad Fir'aun yang masih utuh adalah tanda peringatan yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Betapa besar kuasa Allah, dan betapa nyata ancamannya kepada yang sombong dan kufur. Semoga kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pengambil hikmah. Mari belajar rendah hati, berserah diri kepada Allah, dan tidak menolak kebenaran hanya karena hawa nafsu dan kesombongan dunia. Salah satu mukjizat terbesar dari kisah ini adalah bagaimana Allah menjaga jasad Fir'aun selama ribuan tahun. Padahal, mayat yang mati tenggelam seharusnya membusuk atau hancur karena air dan waktu. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Ia akan menyelamatkan tubuhnya untuk menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Dalam surah Yunus ayat 92, Allah berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dan sesungguhnya banyak dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Ayat ini begitu jelas dan sesuai dengan realitas jasad Fir'aun yang kini bisa dilihat oleh siapapun. Ini bukan sekadar mumi biasa. Jasad Fir'aun adalah bukti tertulis dari peringatan Allah. Jika Allah bisa menjaga tubuh seorang zalim, tentu Dia lebih mampu menjaga janjinya untuk menolong orang-orang yang beriman. Maka jasad ini adalah bukti nyata dari firman Allah yang kekal. Beberapa pengunjung Museum Mesir bahkan mengaku merinding melihat jasad ini. Bukan karena tampilan luarnya, tetapi karena kisah mengerikannya, tentang bagaimana seseorang yang mengaku sebagai Tuhan akhirnya dihinakan di hadapan seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Para ulama menyampaikan bahwa ini bukan sekadar tontonan, tapi tanda kebesaran Allah yang masih bisa kita saksikan. Jasad itu menjadi saksi bisu tentang apa yang terjadi jika manusia melampaui batas. Ia menjadi duta sejarah yang membisikkan pesan-pesan ilahi. Sayangnya, banyak manusia hari ini tetap menolak peringatan itu. Mereka lalai dan menganggapnya hanya peninggalan arkeologi biasa. Inilah bentuk kelalaian manusia, yang padahal sudah diperingatkan berkali-kali oleh Allah dengan berbagai tanda. Sahabat Al-Maghfirah Channel, dari kisah Fir'aun yang jasadnya masih utuh, kita bisa mengambil pelajaran besar tentang kuasa Allah, bahaya kesombongan, dan pentingnya taat kepada wahyu Allah. Setinggi apapun jabatan dan kekuasaan, bila seseorang menolak kebenaran dan berlaku zalim, maka kehinaannya akan nyata, di dunia dan akhirat. Kita juga belajar bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab bacaan, tapi sumber ilmu, sejarah, dan petunjuk yang terus terbukti kebenarannya dari masa ke masa. Jasad Fir'aun adalah bukti fisik bahwa apa yang Allah firmankan benar adanya. Tidak ada yang sia-sia dalam setiap ayatnya. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong, diberi taufik untuk mengikuti jejak para nabi, dan dijadikan hamba-hamba yang tunduk pada perintah Allah. Mari terus belajar dari kisah-kisah penuh hikmah dalam Al-Quran, dan menjadikan iman kita semakin kuat dari hari ke hari. Jangan lupa, bantu dakwah ini dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar positif, dan bagikan video ini ke keluarga serta sahabat. Serta yang paling penting,
Subscribe channel Al-Maghfirah Channel agar tak ketinggalan kisah inspiratif dan pelajaran berharga lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.